warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gisna Farija Tunisia dari tingkat 2B dengan nomor NIM 21FK03042. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasangan infus. Nah, pemasangan infus ini dilakukan untuk memasukkan bahan-bahan larutan ke dalam tubuh secara kontinu atau sesaat untuk mendapatkan efek pengobatan secara cepat. Nah, bahan-bahan yang dimasukkannya itu dapat berupa darah, cairan, dan obat-obatan. Ada indikasi pemasangan infus untuk menggantikan cairan yang hilang akibat pendarahan, dehidrasi karena panas, atau akibat suatu penyakit, atau kehilangan plasma akibat luka bakar yang luas. Nah, tujuan dari pemasangan infus ini untuk memenuhi cairan dan elektrolit dan memenuhi nutrisi dan obat. Sebelum kita melakukan tindakan, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan air bersih atau menggunakan hand sanitizer. Alat dan bahan untuk pemasangan infus sendiri yaitu ada sarung tangan, ada set infus atau selang infus, ada cairan parenteral sesuai program, ada aboket, ada kapas alkohol, ada tourniquet, ada pengalas atau perlak, ada bengkok, ada kasa steril, dan yang terakhir yaitu ada plester. Selamat pagi Bapak, saya Perawata Gisna yang bertugas dari jam 7 hingga jam 2 siang. Apakah benar ini dengan Bapak Dodi? Bapak boleh saya lihat dulu gelang identitas Bapak? Bapak boleh sebutkan kembali nama dan tanggal lahir Bapak? Oke, sudah sesuai ya Pak ya. Bagaimana kondisi Bapak pada saat ini? Oh, sudah agak mendingan ya Pak ya, alhamdulillah. Nah, Bapak, pada pagi hari ini saya akan melakukan prosedur tindakan pemasangan infus. Nah, yang bertujuan itu karena kan dilihat juga dari kondisi Bapak pada saat ini juga, walaupun Bapak merasa baik, tapi kan kondisi Bapak juga harus membutuhkan cairan infusan. Kenapa harus dipasang cairan infusan? Karena cairan infusan ini untuk memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit Bapak. Kemudian untuk tindakannya nanti Bapak akan merasa sedikit tidak nyaman pada saat saya akan melakukan penusukan. Nah, dikarenakan saya akan menusuk di bagian pembuluh darah Bapak. Nah, Bapak untuk waktunya itu tidak akan lama, sekitar 5-10 menit. Apakah Bapak bersedia? Oke, kalau misalnya Bapak bersedia, saya akan menyiapkan dulu alat dan bahannya ya Pak ya. Sebelum kita tindakan, jangan lupa kita menutup sampiran terlebih dahulu untuk menjaga privasi klien. Nah, setelah kita menutup sampiran, lalu kita dekatkan alat dan bahan di dekat atau di samping pasien. Nah, setelah kita mendekatkan alat dan bahan, lalu kita memakai handscoon. Nah, setelah kita memasang handscoon, lalu kita pasang pengalas pada bagian bawah tangan pasien. Bapak, saya akan memasang dulu pengalas ya. Nah, setelah itu kita dekatkan bengkok di sebelah tangan pasien. Setelah kita memasang bengkok, lalu kita buka set infus atau selang infus. Setelah dibuka set infus tersebut, lalu kita tutup bagian dari roller cam tersebut ke bawah. Nah, lalu kita jaga kesterilan ujung spek infus. Kita buka bagian atas cairan infus tersebut.
Nah, lalu kita lakukan penusukan pada cairan infus, yaitu kita buka dulu tutup spek tersebut. Lalu kita lakukan penusukan pada cairan. Nah, kita pegang bagian leher pada cairan infus, tusukan bagian spek infus. Nah, setelah terpasang spek infus dengan cairan infus, lalu kita pasangkan pada tiang atau pada standar infus. Kita pasangkan cairan infus pada tiang atau standar infus. Nah, setelah cairan infus terpasang pada tiang atau standar infus, lalu kita tekan bagian cam pada set infus agar cairan yang di dalam infus turun ke cam. Isi air sampai cairan setengah atau pada garis batas pada cam. Nah, kita juga pastikan di dalam selang infus tidak ada udara dengan cara membuka roller cam pada infus, yaitu dengan cara membukanya itu ke atas, lalu kita buang udara yang ada di selang tersebut. Setelah itu kita tutup kembali. Nah, selanjutnya kita pastikan dulu pena yang akan dilakukannya penusukan dengan cara melihat. Kita cari pena yang lurus dan tidak bercabang. Setelah kita menemukan pena yang cocok, lalu kita pasangkan tourniquet pada pasien. Kita pasangkan tourniquet pada pasien. Lalu kita kencangkan. Lalu kita desinfeksi bagian kulit yang akan dilakukannya penusukan. Kita genggam jari pasien, lalu kita desinfeksi bagian yang akan dilakukannya penusukan. Gerakan melingkar dari pusat keluar dengan menggunakan alkohol swab. Setelah itu kita buang ke bengkok. Setelah kita mendesinfeksi bagian lengan pasien, lalu kita genggam tangan pasien dengan menggunakan tangan kiri. Setelah itu kita sudah siap untuk melakukan penusukan. Lalu kita tusukkan pena dengan menggunakan aboket menghadap ke atas dengan sudut 30-40 derajat. Kita ukur dulu kedalaman atau aboket yang akan dimasukkan, lalu kita lakukan penusukan secara perlahan. Tusukan ke arah aliran vena 1,5 kateter. Lihat darah akan mengalir ke dalam tabung tersebut. Nah, lalu setelah darah dirasa sudah keluar pada tabung, lalu kita masukkan secara perlahan. Setelah kateter masuk, lalu kita buang jarum ke dalam bengkok, lalu kita dep. Lalu kita buka tourniquet. Setelah jarum sudah dilepas, lalu kita sambungkan kateter infus dengan selang infus.
Setelah itu kita fiksasi bagian infus. Nah, lalu kita fiksasi dengan plester. Kita membuat Nah, setelah infus terpasang kepada pasien, lalu kita bereskan alat dan bahan yang ada di samping pasien. Bapak, maaf ya. Kita lepaskan handscoon. Baik Bapak, tindakan prosedur pemasangan infus sudah selesai. Bagaimana perasaan Bapak saat ini? Oh, alhamdulillah baik-baik aja ya Pak ya. Nah, bagaimana untuk infusnya yang terpasang, apakah sudah nyaman Bapak? Oh oke, sudah nyaman ya Bapak ya. Nah Bapak, jadi kan tindakan prosedurnya sudah selesai. Apakah Bapak ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau misalnya Bapak tidak ada yang mau ditanyakan, kalau misalnya ada apa-apa, nanti Bapak boleh pencet tombol yang ada di samping. Saya pamit dulu.